Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Salmasi Pegangsaan. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah merindukan untuk dapat berkumpul di gereja, tetapi karena situasi dan kondisi saat ini kita belum dimungkinkan untuk dapat berkumpul bersama-sama. Mari kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan telah memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Tuhan telah menjaga akan keluar masuk kami hingga pada saat ini. Dan kami yakin keluar masuk kami juga senantiasa dijaga oleh Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami masih dapat beribadah kembali meskipun melalui online. Dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selalu dalam hidupku, Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau kudus Tuhan, layak ditinggikan selamanya. Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus,
rumah hatiku. Jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kau kudus Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Layak Tuhan diagungkan sebab Dia Allah yang besar yang mencurahkan Roh Kudus-Nya buat Bapak Ibu Saudara semua dan kita yang ada di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan, baik yang di TPI juga. Tuhan hadir menyertai kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, walaupun ada di rumah, sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari yang dijadikan hari harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Coba Tuhan sama-sama, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah bagi kita semuanya, umat tebusan Tuhan. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Yesus adalah Tuhan yang ajaib yang telah menyelamatkan kita. Dan bahkan Dia rela mati di kayu salib karena cintanya begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semuanya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Dan firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi setiap kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah, tiada berubah. Dahulu selamanya, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, haleluya, penolong hidupku.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan menyimak beberapa pengumuman. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan ke gereja dapat memberikan persembahan kepada 2 rekening gereja yang ada pada layar berikut ini. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan misi secara khusus dapat memberikan persembahan dengan mentransfer melalui rekening yang ada di layar. Bapak Ibu Saudara semuanya diingatkan bahwa setiap hari Minggu jam 8 pagi Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan mengadakan ibadah online. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di channel multimedia GIA Pegangsaan. Demikian juga diingatkan kepada kita karena bulan ini adalah bulan doa 10 hari. Jadi ibadah siraman rohani yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang sedianya dilaksanakan jam 12 siang dialihkan setiap malam jam 19. Bapak Ibu Saudara dapat menyimak layanan ini di channel YouTube Multimedia GIA Pegangsaan terkait dengan doa 10 hari. Demikian juga dengan sekolah minggu akan diadakan ibadah online pada jam 9.30 hari Minggu. Diharapkan Bapak Ibu Saudara semua yang memiliki anak atau anak-anak sekolah minggu dapat mendampingi adik-adik di dalam menikmati layanan online sekolah minggu. Demikianlah pengumuman yang dapat kita perhatikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepadamu ku berdoa dan ku
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Maka pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah minggu pagi. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kami kekuatan, memberi kami waktu dan kesempatan, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan seluruh keluarga kami masing-masing, dengan orang-orang yang kami kasih yang ada di dekat kami. Pagi hari ini kami datang menghampiri Tuhan. Lebih lagi kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami diberkati pagi hari ini. Sekali lagi tolong hamba dan tolong kami sekalian yang mendengarkan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua sampai sejauh ini boleh tetap ada sebagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya ada, itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari langsung saja kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita atau saya akan membawakan tema sesuai dengan tema gereja Tuhan, yaitu Roh Kudus memperbaharui dan menguatkan hidup gerejanya. Mari langsung saja Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal kedua ini ada 47 ayat, tapi saya akan membacakan untuk kita sekalian dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 saja. Selebihnya Bapak Ibu Saudara boleh membaca bersama-sama dan merenungkannya bersama dengan keluarga tentunya di rumah dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan. Saya akan mulai dari Kisah Para Rasul Bapak Ibu Saudara pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan sekali lagi pembacaan pada pasal 2 ini. Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika berbicara tentang Roh Kudus yang memperbaharui dan menguatkan hidup gerejanya. Kembali saya mengupas kisah para rasul 2 yang tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar dan merenungkannya. Bicara tentang saat itu di mana murid-murid pada hari Pentakosta dikatakan di sana semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan kemudian memang saat itu mereka sedang menanti-nanti Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika Yesus menampakkan diri untuk pertama kali kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat nanti di Yohanes 20 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Mereka memang sedang menanti-nantikan seperti janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus datang memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya waktu itu, Tuhan berkata begini dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di dalam Yohanes 20, memang murid-murid sedang menanti itu, janji. Mereka sedang dalam situasi sebelum sampai ketemu Yesus untuk pertama kalinya, ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka sedang dalam keadaan yang sangat tertekan. Mereka panik, mereka gelisah, mereka takut karena orang yang selama ini bersama dengan mereka, yang selama ini kemana-mana bersama-sama melakukan banyak perkara mujizat, sehingga banyak orang mengenal Yesus dan juga tentunya mengenal mereka sebagai murid-murid Yesus. Tiba-tiba orang itu pergi, orang yang selama ini menjadi sandaran paling tidak buat mereka, tiba-tiba pergi meninggal mereka, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Mereka seperti kehilangan pegangan hari-hari itu. Maka kemudian Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka, dan kemudian sebelum dia naik ke surga, dan kemudian murid-murid merasa mendapat kekuatan ketika Yesus berkata, berjanji bahwa nanti aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kamu. Maka mereka kemudian, Bapak Ibu Saudara, mereka menanti janji itu di tengah kegalauan mereka, di tengah kehilangan pengharapan mereka, di tengah tanda tanya yang mungkin satu sama lain ada dalam benak mereka. Betul tidak bahwa janji Tuhan itu akan nyata dalam hidup mereka, dalam penantian yang mereka sedang setiap hari mereka jalani. Ketika janji itu akan dinyatakan nantinya, mereka menunggu dengan harap-harap cemas mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah kegalauan itu kemudian Yesus datang. Kemudian hari Pentakosta itu seperti yang sudah kita baca tadi. Ketika hari itu semua orang berkumpul, tiba-tiba dikatakan oleh firman Tuhan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bapak Ibu Saudara, hari itu semua orang yang sedang bertekun, sedang menunggu dan menanti janji untuk Roh Kudus dicurahkan itu, hari itu terjadi. Maka kita sudah bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa pada akhirnya ada hal-hal yang terjadi ketika Roh Kudus melawat mereka, turun memenuhi setiap mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di sana, bukankah kemudian ketika Roh Kudus turun, mereka semua Bapak Ibu Saudara dilawat dengan dahsyat oleh Roh Kudus, sampai kemudian masing-masing mereka bisa berbicara
berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pernah kenal selama itu. Sehingga orang-orang lain yang berkumpul di situ, yang mendengarkan, yang juga berasal dari beberapa daerah seperti yang sudah disebutkan di sana, menjadi terheran-heran. Bagaimana mungkin mereka ini bisa berbahasa dalam waktu yang sekejap, yang kemarin atau sebelum Roh Kudus diturunkan. Mereka tidak bisa berbahasa seperti bahasa mereka-mereka yang hadir hari itu. Tapi waktu Roh Kudus melawat mereka, ada bahasa-bahasa yang kemudian bisa diucapkan oleh mereka. Dan isinya semuanya adalah tentang kebaikan, kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka gak heran kan mereka semua tercengang ayat 12. Dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain juga ada yang melihat dan juga mendengar, mereka menyindir berkata mereka mabuk. Karena sudah sekian lama mereka ada dalam situasi yang mungkin gak diharapkan dan jadinya sekarang jadi mabuk, kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid, ketika orang-orang yang hari itu berkumpul, Bapak Ibu dilawat oleh Tuhan, ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup mereka hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid itu mengalami yang pertama, yaitu mengalami transformasi. Mengalami sesuatu yang berbeda, situasi yang berbeda, ada sebuah transformasi yang terjadi di saat itu sehingga mereka yang tadinya menjadi apa, sekarang menjadi sesuatu yang berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi orang-orang yang pada waktu Roh Kudus dilawat turun atas mereka, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat di ayat 14 dan seterusnya. Ada satu orang yang ketika mengalami baptisan Roh Kudus itu, mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, mengalami transformasi yang luar biasa. Siapa dia? Mari kita lihat di ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Seterusnya Bapak Ibu Saudara bisa baca. Jadi ketika Roh Kudus melawat setiap mereka, ada sebuah transformasi besar terjadi. Salah satunya kepada seorang yang bernama Petrus. Tiba-tiba dia berdiri Bapak Ibu Saudara dan kemudian dia berkhotbah, menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada banyak orang hari itu. Itu sebuah transformasi yang luar biasa yang terjadi secara khusus kepada Petrus dan tentunya kepada orang-orang yang hadir hari itu. Petrus tiba-tiba berani berdiri dan berani dia berkhotbah di depan banyak orang. Bapak Ibu bisa kita melihat sejenak siapa Petrus sebelum dilawat atau sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Sebelum ada di loteng itu bersama-sama ketika hari Pentakosta tiba, Petrus bukan siapa-siapa. Petrus memang murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Tapi Petrus tidak bisa dengan begitu yakin dan punya keberanian yang besar tampil di depan banyak orang. Dan tiba-tiba dia bisa berkhotbah begitu rupa menyampaikan pesan Tuhan. Petrus itu hanya seorang nelayan biasa yang hidupnya sehari-hari dia hanya berkutat. Tentunya selain dia ikut Yesus melayani, dia juga hanya berprofesi sebagai seorang nelayan. Yang pasti kalau dibandingkan dengan para imam-imam, para ahli Taurat dan orang-orang Saduki yang punya pengertian tentang agama itu luar biasa, Petrus itu enggak ada apa-apanya. Tapi hari itu Petrus menjadi pribadi yang berbeda. Dia berani tampil, dia berani berdiri dan mengatakan kebenaran tentang firman Tuhan di hadapan banyak orang. Apa yang saat itu sedang Tuhan inginkan atas banyak orang ketika Tuhan melawat umatnya waktu itu. Bapak Ibu Saudara, apa rahasianya kok Petrus punya kemampuan yang luar biasa? Tiba-tiba punya kekuatan, punya keberanian yang besar ketika ia mengalami apa yang dinamakan kepenuhan daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi kekuatannya Petrus sehingga ia bisa berdiri hari itu menjadi Petrus yang berbeda. Petrus yang penuh dengan gairah dan semangat untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan menyatakan Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, kita juga akan melihat kepada banyak orang. Kalau kita baca terus dalam ayat-ayat ini, dalam pasal ini, Bapak Ibu, hari itu Petrus berkhotbah dan kemudian
kemudian kalau kita lihat pada ayat yang ke-41, setiap mereka menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Bapak Ibu, hari itu juga ada sebuah transformasi besar terjadi kepada setiap orang yang mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul. Mereka semua memberi diri mereka untuk kemudian mereka dibaptiskan dan mereka mengalami hidup yang baru. Hari itu dikatakan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan bahwa mereka bertambah jumlahnya, tidak puluhan, tidak ratusan, tapi 3.000 jiwa. Sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler terjadi ketika semua orang mengalami lawatan daripada Roh Kudus, maka semua orang akan mengalami transformasi. Hal-hal yang besar terjadi yang tidak pernah diduga dan tidak pernah mungkin dibayangkan oleh orang-orang waktu itu. Petrus berani berdiri, berkhotbah, dan kemudian di hadapan banyak orang, 3.000 orang bertobat dan 3.000 orang itu menerima juga kuasa yang sama daripada Roh Tuhan. Mereka memberi diri dibaptis dan kemudian mereka, nanti kalau kita lihat pada ayat-ayat yang lain, mereka terus dengan setia, mereka bertekun sebagai jemaat mula-mula. Mereka tidak berhenti, tidak kenal lelah, mereka memberitakan kebenaran Injil sampai kemanapun dan juga kepada siapapun. Bapak Ibu Saudara, apakah ketika mereka menghadapi situasi yang berubah itu, kemudian itu happy ending, kemudian mereka sudah tidak melakukan apapun karena mereka sudah dilawat oleh Tuhan, mereka mengalami transformasi, mereka ada kekuatan yang baru, mereka ada semangat yang baru, mereka ada cinta yang baru karena mereka dilawat oleh Roh Kudus dan kemudian selesai. Tidak, Bapak Ibu Saudara, mereka harus berhadapan dengan dunia nyata di sekeliling mereka hari itu. Mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan. Bukan berarti ketika mereka sudah mengalami lawatan Roh Kudus memenuhkan setiap hidup mereka, terus kemudian mereka tidak mengalami tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu Saudara, baik jemaat mula-mula, baik rasul-rasul, semua mengalami yang namanya tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu, tetapi tantangan dan kesulitan itu tidak menghilangkan, sekali lagi ya, ada damai sejahtera yang ada pada mereka. Tidak menghilangkan hidup yang berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Mereka tetap selalu bersyukur dan mereka tetap menjadi bagian daripada saksi Kristus. Walaupun sekali lagi, mereka berhadapan dengan banyak kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid, jemaat mula-mula dan juga kepada rasul-rasul, mereka menghadapi tantangan. Tadi saja di awal kita sudah baca ketika mereka dipenuhkan dengan berbagai-bagai macam bahasa yang di dalamnya mengandung sebuah ucapan atau perkataan tentang perbuatan besar Allah yang dilakukan dalam hidup mereka. Udah banyak orang yang menyindir mereka dengan perkataan jangan-jangan mereka mabuk anggur. Baru mulai itu sudah tantangan yang pertama. Kemudian kalau kita bisa lihat tantangan berikutnya ada banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka bisa melalui, coba mari kita lihat. Rasul Petrus misalnya, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian rasul-rasul yang lain. Stefanus. Kemudian Rasul Paulus lebih lagi. Bukankah mereka juga orang-orang yang dalam mendedikasikan imannya untuk terus memberitakan salib Kristus, memberitakan cinta Tuhan kepada banyak orang. Mereka berhadapan dengan kesulitan. Rasul Petrus contohnya, dia harus berhadapan dengan mahkamah agama. Stefanus harus dirajam, Bapak Ibu Saudara. Dan juga untuk Rasul Paulus sendiri kita bisa lihat bagaimana perjuangan dia sebagai seorang rasul Tuhan. Kalau kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Kita bisa lihat nanti di Kisah Para Rasul 13 ayat 52. Sekalipun tantangan berbagai macam yang harus dihadapi. Tapi mereka tidak pernah kehilangan sukacita mereka. Hati mereka tetap bersukacita. Karena apa itu? Sekali lagi, karena Roh Kudus yang diam dalam mereka, yang memberikan sukacita senantiasa dan damai sejahtera. Kalau kita melihat bagaimana pengalaman mereka dalam memberitakan
Kristus, saya yakin secara manusianya mereka, pasti mereka mungkin juga merasa takut. Mereka mungkin juga bisa merasa capek dan lelah, dan mungkin mereka juga bisa merasa tertekan karena begitu banyaknya tantangan kesulitan. Berhadapan dengan orang-orang yang pandai secara agama, berhadapan dengan mahkamah agama, belum lagi berhadapan dengan situasi-situasi yang ada di sekeliling, yang ada pada mereka hari itu. Contohnya Rasul Paulus, dia harus mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak persoalan dalam pelayanan yang tidak mudah. Harus mengalami karam kapal, harus mengalami kelaparan dan lain sebagainya. Tetapi yang membuat saya sangat diberkati adalah mereka tidak pernah undur Bapak Ibu dari seluruh keinginan mereka untuk tetap bertahan memberitakan Kristus kepada banyak orang. Itu sekali lagi tidak bisa didapatkan hanya oleh atau karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Pasti ada Roh Kudus yang sudah tinggal, yang sudah melawat hidup mereka, yang sudah memenuhi hidup mereka. Sehingga mereka selalu ada damai sejahtera yang terpancar. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera itu. Sehingga kita bisa tetap bersyukur, mereka tokoh-tokoh Alkitab itu bisa bersyukur, para rasul, jemaat mula-mula dan lain sebagainya. Bisa bersyukur terus di tengah himpitan dan kesulitan mereka dalam mewartakan kabar baik. Tapi mereka tetap bertahan sekali lagi karena mereka sudah mengalami transformasi. Apa yang sebenarnya ditransformasi? Yaitu iman yang kuat dalam diri setiap mereka. Maka itu tidak mengurangi sukacita dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kesulitan mereka hadapi. Sekali lagi tidak hanya berhadapan dengan mahkamah agama. Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 dan 18. Ia harus dipenjarakan. Bahkan nanti Rasul Paulus dan Silas juga dipenjarakan. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25. Mereka dipenjarakan. Tapi mereka tetap bisa memuji Tuhan dan bersukacita. Coba bisa dibayangkan gak Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini biasanya yang terkeluar dari seorang manusia biasa begitu, biasanya adalah ungkapan keluhan. Bahkan mungkin mulai bertanya akan keberadaan Tuhan yang saat itu dia sudah kabarkan ke banyak orang, tapi kok dalam situasi seperti ini rasanya dia tidak menolong. Malah mereka masuk dalam penjara, mereka diikat tangan kakinya, mereka tidak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi aneh, mereka tetap bisa memuji Tuhan dan bersukacita. Itu sekali lagi rahasianya adalah karena Roh Kudus yang diam dalam hati setiap para rasul dan juga jemaat Tuhan yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup ini kita juga mungkin case-nya berbeda, mungkin masalah persoalannya bisa jadi berbeda. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan seperti Rasul Paulus. Mungkin Bapak Ibu juga tidak mengalami kesulitan ketika membawakan kabar sukacita kepada banyak orang. Mungkin kita juga enggak mengalami kesulitan ketika kita harus melayani. Tapi Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana pergumulan hidup daripada para rasul dan jemaat mula-mula. Bapak Ibu kita mau melihat satu hal yang paling penting. Bahwa sekali lagi mereka tidak dengan gampang melalui semuanya. Mereka harus berhadapan dengan resiko-resiko. Sekali lagi kalau kita melihat kepada mereka yang sudah melewati segala macam tantangan itu dan mereka berhasil. Bapak Ibu sekali lagi itu bukan karena mereka sebagai manusia dan mereka mampu gitu, punya kekuatan lebih sebagai seorang rasul Tuhan atau sebagai jemaat mula-mula yang mengalami transformasi dan kemudian mengalami lawatan Roh Kudus. Bukan, sekali lagi. Saya yakin kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup mereka, maka mereka pasti akan tumbang. Mereka pasti akan menyerah. Bagaimana mungkin orang bisa bertahan berhadapan dengan Mahkamah Agung? Bagaimana orang bisa bertahan harus dipenjara. Bagaimana orang bisa bertahan seperti Rasul Paulus ketika dia harus mengalami perjalanan yang berat untuk diadili Bapak Ibu. Kena pukulan, bahkan mungkin bahkan dikatakan dia juga mengalami kapal kandas, angin sakal dan tidak makan berhari-hari. Bapak Ibu bisa lihat apa yang dialami
Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 33. Tapi sekali lagi melewati semua ujian itu. Melewati semua kesulitan itu. Baik Rasul Paulus, baik Rasul Petrus, Stefanus dan juga murid-murid Tuhan yang lain dan juga jemaat mula-mula. Dalam mereka terus menyatakan iman mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu, mereka bisa tetap kuat, mereka bisa tetap teguh sekali lagi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tadi saya di depan berkata bahwa case-nya bisa berbeda, persoalannya bisa berbeda, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin juga punya kesulitannya sendiri, pergumulannya sendiri. Tapi Bapak Ibu mari kita belajar dari respon setiap Rasul Tuhan, murid-murid Tuhan hari itu dan juga semua orang yang tadi saya sebutkan di atas menghadapi kesulitannya itu mereka kok bisa tetap kuat. Sekali lagi Bapak Ibu di depan tadi saya berkata bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita damai dan sejahtera, berkelimpahan dalam berbagai hal dan karena itu yang membuat kita bisa bersyukur dan kemudian kita bisa menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami lawatan Roh Kudus, sudah dipenuhkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita masing-masing. Terus kemudian kita menjadi lelah, menjadi kemudian jatuh, menyerah. Maka kemudian yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana Kristus atau kebaikannya atau berita sukacitanya bisa kita sampaikan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak mengalami itu secara utuh dalam hidup kita. Kita hanya merasa bahwa diri kita penuh dengan persoalan dan persoalan itu akhirnya mengalahkan Roh Kudus yang sudah tinggal bersama dengan kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menghibur kita. Bapak Ibu kalau kita menerima Roh Kudus yang sama, maka engkau akan mengalami perubahan seperti para murid-murid Tuhan. Seperti Rasul Paulus, seperti juga Petrus, seperti mereka-mereka yang lain. Mereka mengalami perubahan hidup dari hidup yang tidak ada sesuatu yang bisa mereka harapkan. Mereka menjadi orang yang penuh dengan antusias dan semangat dan berpengharapan. Dan kemudian di tengah harapan itu mereka tidak lupa terus menyaksikan cinta Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu bisa disampaikan kepada banyak orang. Sehingga orang bisa melihat sekalipun persoalan banyak dalam hidup mereka. Sekali lagi mereka bukan orang yang menghadapi perjuangan hidupnya itu biasa-biasa saja. Tapi mereka berhadapan dengan kesulitan. Tapi kesulitan itu bisa dilalui oleh setiap mereka. Karena mereka punya Tuhan yang hidup dan punya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup mereka. Yang menguatkan mereka untuk tetap bersukacita. Itu kuncinya. Maka saya yakin setiap orang yang melihat penderitaan para murid Tuhan, para rasul Tuhan. Mereka mungkin juga gak habis pikir kenapa dalam situasi seberat itu mereka bisa tetap bertahan. Dan mereka tetap tidak kehilangan semangat untuk tetap menyampaikan kabar sukacita. Injil Kristus itu kepada banyak orang. Maka pasti semua orang yang melihat dan mendengar pasti dibuat terheran. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita tarik kepada hidup kita sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kalah hanya oleh karena banyaknya persoalan. Sejauh apa kesulitan Bapak Ibu Saudara dan saya dibanding dengan kesulitan mereka-mereka yang tadi saya sudah sebutkan di atas. Memang bisa berbeda kasusnya, bisa berbeda masalahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau mereka mampu, mereka kuat, itu karena ada Roh Kudus yang diam dalam hidup mereka, yang akan memenuhi, yang akan terus menguatkan mereka. Maka saya kira Roh Kudus yang sama yang kita punya juga. Kalau kita meyakini Dia tinggal dan hidup dalam setiap kita, maka Roh Kudus yang sama juga yang akan menguatkan Bapak Ibu Saudara di tengah apapun hari-hari ini yang sedang kita hadapi masing-masing. Masing-masing punya persoalannya Bapak Ibu, masing-masing punya tantangannya. Tapi mari kita melihat keteguhan dan juga melihat kekuatan yang didapatkan oleh seluruh murid-murid Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
keluhan apa yang hari ini sedang engkau akan sampaikan kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, ada roh yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Dan sebab itu dikatakan kita ini enggak tahu lagi kadang-kadang ketika dalam kesulitan yang begitu luar biasa menekan hidup kita. Sampai kita enggak ngerti harus bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita harus menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan lagi oleh mulut bibir kita. Oleh doa-doa yang kita naikkan. Tapi percayalah seperti kata Roma 8 ayat 26 ini. Bahwa ada roh yang akan membantu kita, menolong kita, menyampaikan permohonan kepada Allah. Karena kita sudah tidak sanggup lagi menyampaikan segala macam keluhan yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, keluhan yang sama juga mungkin. Itu yang disampaikan oleh para murid-murid Tuhan. Sehingga di tengah keterpurukan mereka, di tengah situasi sulit itu mereka bisa tetap kuat. Karena ada juga roh yang membantu mereka. Nah, saya yakin dan percaya roh yang sama yang Bapak Ibu saudara dan saya miliki adalah roh yang akan menolong kita untuk menyampaikan permohonan kepada Allah di tengah keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hak istimewa dari anak-anak Tuhan, dari transformasi iman ketika kita dilawat oleh Roh Kudus dan Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita. Ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda yang dikerjakan dalam hidup kita. Dan kemudian setelah mengalami transformasi iman, inilah yang dialami oleh setiap orang percaya jika ia mengalami transformasi oleh kerja Roh Kudus. Selain mengalami perubahan-perubahan secara rohani, perubahan karakter, maka ia pun mampu melewati kehidupan ini karena ada Roh Kudus yang menguatkan. Bapak Ibu saudara, saya membaca sebuah kisah, yaitu sebuah kebakaran yang besar terjadi di California pada Oktober 2007. Ada 2.000 rumah hari itu habis dilalap oleh api. Salah satu korban ada seorang perempuan bernama Barbara Warden. Ia adalah seorang yang salah satu dari sekian banyak orang yang selamat dari peristiwa itu. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Barbara Warden hanya sempat menyelamatkan 3 kotak berisi foto dan juga jam kuno warisan kakeknya. Tidak ada yang lain kecuali itu saja. Bapak Ibu saudara, meskipun hatinya remuk, tapi seorang Barbara Warden bisa menjadi begitu tegar. Dan dalam sebuah kebaktian minggu-minggu berikutnya di gerejanya, ia berkata demikian, ia bersyukur karena tidak ada anggota keluarganya yang cedera. Dan dia berkata, Bapak Ibu, Barbara Warden berkata, di dalam Tuhan kita selalu menemukan banyak alasan untuk bersyukur. Walau pada masa sulit sekalipun. Wah, kata-katanya ini sangat memberkati saya Bapak Ibu saudara. Dia berkata bahwa di dalam Tuhan kita selalu menemukan banyak alasan untuk bersyukur. Walau pada masa sulit sekalipun, kata Barbara Warden. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berkata, kenapa Barbara Warden bisa bersyukur di saat sulit seperti itu. Saya tahu tidak semua orang bisa berkata demikian ketika mengalami situasi yang tidak pernah diharapkan. Sekali lagi, sama seperti Roh Kudus yang menguatkan dan memimpin seluruh murid-murid jemaat mula-mula dan para rasul hari itu dalam seluruh kesulitan mereka. Maka Roh Kudus yang sama juga itu yang menguatkan dan memimpin hati Barbara Warden. Karena dia percaya dia tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menguatkan dan menghibur dia di tengah masa sulit seperti itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam hidup kita ada dalam titik terendah, pada saat itulah Roh Kudus mengirimkan kekuatan tanpa kita sadari. Selama kita tetap menyatakan kerinduan kita bergantung erat kepada Dia, maka Roh Kudus akan menguatkan kita. Ketika hati kita begitu syarat beban sampai tak mampu lagi mengucapkan keluhan, sekali lagi Roh berdoa untuk kita kepada Allah. Dia sanggup mengubah bahasa air mata menjadi doa. Dengan cara ini Roma 8 ayat 26 tadi berkata bukan bahwa ada keluhan yang tak terucapkan itu bisa disampaikan oleh Roh. Sehingga Tuhan Allah mampu
memahami dan juga mengerti apa yang menjadi keluhan-keluhan tak terucapkan daripada setiap kita itu. Maka kita mengalami kelegaan hati sekalipun mungkin masalahnya belum berlalu, tapi paling tidak dalam melewati kesulitan itu kita bisa tetap melaluinya dalam damai sejahtera, tidak kehilangan pengharapan, dan kemudian ada penghiburan ilahi, dan tiba-tiba seperti ada kekuatan semangat hidup yang begitu besar yang timbul dalam hati kita padahal kita sedang ada dalam kesulitan. Kenapa? Sekali lagi itu karena Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru yang tiba-tiba kita rasakan ada dalam hidup kita. Percayalah itu karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang tinggal dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita kembali meyakini bahwa roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang dicurahkan kepada murid-murid waktu itu adalah Roh Kudus yang sama yang akan menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau mereka berhasil melewati segala kesulitan itu, maka kita juga akan mengalami lawatan yang sama. Kita akan melewati kesulitan yang sama itu dengan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus. Kiranya kebenaran ini boleh menolong setiap kita Bapak Ibu Saudara, dan mari kita tundukkan kepala. Mari datang kepada Tuhan dan datang kepada Dia, Allah yang luar biasa itu. Yang dalam hidup kita sudah boleh mengalami banyak perkara. Dan kita percaya apa yang kemarin sudah dikerjakannya hari ini dan hari esok akan tetap Dia kerjakannya. Sepanjang Bapak Ibu Saudara dan saya tetap bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, sekali lagi terima kasih. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus yang tinggal dan diam dalam hati kami dan hidup kami. Engkaulah yang akan terus menguatkan setiap kami dalam berbagai macam situasi. Di tengah kesulitan apapun, mungkin masing-masing kami punya kesulitan dan punya problem yang berbeda-beda. Tapi kiranya pada pagi hari ini kami diingatkan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau waktu awal-awal jemaat mula-mula, rasul-rasul dalam memberitakan firman Tuhan dan menyatakan kabar baik kepada banyak orang, menyatakan iman mereka kepada banyak orang. Mereka juga bertemu dengan banyak kesulitan dan berbagai macam persoalan. Tapi mereka tidak undur, mereka tetap diliputi dengan damai sejahtera, sukacita dan pengharapan. Maka biarlah hal yang sama terjadi pada kami. Kesulitan apapun yang kami hadapi hari-hari ini tidak mengalahkan sukacita kami dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami terus Tuhan memandang kepada Tuhan dan kami boleh tetap kuat sekali lagi bukan karena kami yang kuat, tapi karena Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami yang terus memberikan kami kekuatan. Bapa, biarlah Engkau bawa kami terus Tuhan untuk memandang kepada Engkau sendiri di tengah apapun itu bentuk dan macam kesulitan kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan kami mampu melewatinya dan kami tahu ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Roh Kudus yang tiap waktu akan memberikan kami kekuatan di tengah segala macam kegundahan hati kami, di tengah segala macam keresahan hati kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau terus kuatkan kami. Terima kasih sekali lagi, kiranya kebenaran ini boleh jadi berkat buat setiap kami. Hamba yang jauh daripada sempurna boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu pagi hari ini dimanapun berada. Mari kekuatan yang datang daripada Roh Kudus itu yang akan meneguhkan setiap mereka. Mari berikan penghiburan senantiasa, damai sejahtera, supaya hari-hari yang kami lalui ke depan, yang kami tidak pernah tahu secara pasti ini, boleh tetap kami lalui bersama Roh Kudus yang menguatkan setiap hidup kami. Kami tetap boleh jadi berkat ketika orang melihat kami Tuhan. Mereka melihat kami boleh tetap dalam pengharapan yang besar kepada Tuhan di tengah persoalan-persoalan yang ada, sehingga mereka boleh melihat Kristus dimuliakan atas seluruh apapun dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati jemaat Tuhan pagi hari ini, berkati gereja Tuhan, dan berkati kerinduan kami untuk minggu-minggu yang akan datang. Jika kami sudah selesai dari wabah dan pandemi yang sedang terjadi, kami boleh mengalami kemenangan, bangsa kami mengalami kemenangan melewati segala sesuatunya ini. Kami boleh kembali beraktivitas secara normal, termasuk beribadah, kami datang ke rumah Tuhan. Maka biarlah sukacita yang daripada Tuhan terus menerus ada pada setiap kami. Mari tuntun langkah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi
kekuatan bagi setiap kita yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan ini. Meskipun situasi dan kondisi membuat kita khawatir, tetapi firman Tuhan menjadi pegangan, menjadi jaminan dan sumber damai sejahtera yang sudah kita dengar pada saat ini. Mari kita mengakhiri akan ibadah ini, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami yang menghadapi akan ulangan umum atau mereka yang menghadapi akan ujian akhir. Kami berdoa Tuhan, meskipun mereka juga mengikuti pelajaran melalui online, tetapi kami percaya Tuhan menyertai akan anak-anak kami. Tuhan memberikan akal budi kepandaian pada anak-anak kami, sehingga pada tahun ini anak-anak kami dapat menyelesaikan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mereka sedang mencari akan sekolah khususnya perguruan tinggi. Biarlah Engkau buka jalan dan mencukupkan kebutuhan daripada orang tua untuk mencukupi akan keperluan-keperluan ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga akan menempatkan akan anak-anak kami, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap menjadi murid Tuhan yang setia. Bapak Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi. Engkau sendiri yang akan menjaga akan keluar masuk Bapak Jokowi. Dijauhkan dari penyakit COVID Corona ini. Dijauhkan dari orang-orang yang niat jahat. Dan biarlah Tuhan menjaga kemanapun Bapak Presiden pergi. Dan kami juga berdoa Engkau berikan hikmat di dalam memutuskan segala keputusan-keputusan yang harus dilakukan. Sehingga semuanya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para menteri yang sedang bekerja khususnya menghadapi akan COVID-19. Kau beri kesehatan di dalam gerak langkah mereka supaya dapat menanggulangi akan apa yang sedang terjadi di negara kami ini. Engkau juga akan menolong akan perekonomian akan negara kami Tuhan. Kalau pada saat ini mengalami akan penurunan, tapi kami percaya setelah badai COVID berlalu, Engkau akan mengangkat kami kembali. Engkau akan memulihkan akan perekonomian bangsa dan negara kami. Dan kami percayakan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, di tengah-tengah kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami memiliki akan konsensus nasional yang disepakati bersama-sama, di mana kami memiliki akan Pancasila menjadi dasar negara. Kami memiliki akan Undang-Undang Dasar 1945. Kami memiliki akan
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila kami sebagai warga negara, kami boleh menjunjung tinggi, kami boleh memperjuangkan, sehingga konsensus nasional ini makin hari makin berakar di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kami berdoa Tuhan, mempercayakan sekali lagi bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini. Engkau juga akan menjaga keluar masuk mereka Tuhan. Karena janji-Mu, Engkau sendiri yang akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa, Engkau berkati akan usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu. Kalau mereka sedang menghadapi kesulitan, Tuhan, Engkau akan ulurkan tangan-Mu, Engkau buka jalan. Kami percayakan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah pada bulan Juni yang akan datang, kami dapat berkumpul bersama-sama kembali. Kami dapat berkumpul di dalam rumah Tuhan kembali. Kami dapat memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama dalam gereja. Dan inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah badai corona akan berlalu dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai akan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saat teduh masing-masing, Tuhan memberkati. Bapak Ibu terus berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Supaya pada bulan Juni yang akan datang, kalau memang Tuhan kehendaki, kita dapat berkumpul bersama-sama, kita dapat beribadah bersama-sama, kita dapat saling sapa, bahkan dapat merayakan ulang tahun jemaat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.